Kita berhasil mencatat bagaimana Paulus dengan gigihnya mengatakan kepada Kristus, mengatakan Kristus yang wafat dan bangkit. Dikisahkan di sini ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Kalau kita lihat di peta, Korintus dan Efesus itu sama-sama kota yang terletak di pinggir pantai. Korintus di sebelah barat, Efesus di sebelah timur. Untuk bisa mencapai dua tempat itu, mereka memang memilih untuk naik perahu. Supaya apa? Supaya bisa menyusuri pantai, sehingga mereka bisa mewartakan Kristus bagaimana dulu Kristus juga suka atau senang mewartakan Injil Kerajaan Allah dengan naik ke atas bukit atau dengan di tepi pantai. Memungkinkan orang untuk bisa mendengarkan pewartaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Demikian pula Paulus memilih cara yang sama. Lebih dari itu, mengenai poin dari substansi atau intisari dari pewartaan Paulus dalam pewartaannya, tidak lain ialah soal baptisan. Benar bahwa ketika orang menerima baptisan dari Yohanes di Sungai Yordan, mereka telah memperoleh rahmat pertobatan. Tetapi itu semua belum cukup, sebagaimana Yohanes sendiri sudah mengatakan bahwa ia yang datang setelah aku, ia lebih besar daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan setiap orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes, mereka dipersilakan untuk kemudian datang kepada Yesus supaya dibaptis dengan air dan Roh Kudus. Dalam penulisan yang lain dikatakan dengan api dan roh. Orang-orang yang telah percaya, mereka yang telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, mereka kemudian diingatkan bahwa ada Roh Kudus. Sampai-sampai Paulus bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka bahkan tidak tahu bahwa ada Roh Kudus. Jawabnya, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus, kata mereka. Maka lalu Paulus membaptis mereka dengan baptisan dari Roh Kudus sendiri. Mereka memberi dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika Paulus mengembangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata menurut dengan bahasa-bahasa roh, dan juga mereka berjumlah kira-kira 12 orang banyaknya. Kita memperhatikan betul sungguh bahwa karya pewartaan Paulus ini sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini poin untuk kita dari bacaan pertama. Bacaan ini tidak boleh kita dengarkan ketika Yesus menjanjikan penghibur kepada para murid kemudian mengetahui secara agak jelas bahwa Yesus sekarang tidak lagi memakai kiasan, tetapi berkata-kata dengan terus terang. Dan mereka kemudian mengatakan, kalau ya, sekarang kami percaya. Maka Yesus bertanya kepada mereka, percayakan kamu sekarang? Dia saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu bicara mereka. Di satu sisi, ketika para murid mencapai suatu pemahaman tertentu, Yesus kemudian menantang mereka. Masa iya? Masa kamu bisa sampai di situ? Maka itu mengatakan, nanti akan tiba saatnya kamu akan dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri. Kita semua tahu bahwa setelah peristiwa Yesus wafat di salib, para murid kemudian kembali ke tempat asal mereka. Paling tidak dari Lukas 24 yang mengetahui bahwa ada 2 orang murid yang kemudian berjalan pulang menuju ke Emmaus. Satu namanya Kleopas, satu namanya Anani, tidak ada nama. Jelas bahwa mereka kemudian pulang kembali ke tempat asal. Petrus juga pernah mengatakan kepada murid-murid yang lain, aku mau pergi. Mana pergi? Mau menangkap ikan. Kalau gitu kami juga kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing. Yesus sudah mengingatkan mereka, akan tiba saatnya, akan sudah tiba. Kamu akan dikenal mereka. Dan lagi kita usul Yesus bahkan dengan tataran
pemahaman para murid yang sudah sampai pada level tertentu, tetapi Yesus juga mungkin menantang mereka supaya mereka sendiri sadar bahwa mengikuti Yesus Kristus tidak akan berhenti pada level yang itu saja. Tetapi level lebih tinggi dan lebih tinggi akan selalu terus dituntut oleh Tuhan Yesus. Tetapi jelas, kata Yesus, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hati, aku telah mengalahkan dunia. Menjadi pengikut Kristus, mewakilkan Yesus yang wafat dan bangkit, konsekuensinya jelas akan mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami banyak tantangan. Tetapi kalau itu semua kemudian ditempatkan dalam konteks kita mampu salib bersama dengan Kristus, maka Yesus sendiri yang kemudian akan menunjukkan kepada kita bahwa ini rahmat yang kamu terima karena kamu setia mewakilkan aku yang wafat dan bangkit. Itu semua terjadi oleh karena rahmat Roh Kudus. Maka kita sungguh mohon kepada Tuhan agar Roh Kudus yang dicurahkan pada diri para rasul, para murid, dan yang terus menerus terbarui di dalam gereja itu juga bisa dan boleh kita perbarui saat nanti kita merayakan hari turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pernah sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.